يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati a'lumihi wa fikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala, dan bermula firman Allah Ta'ala, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ya'muruna, dan memerintah siapa umat, bil ma'rufi, akan kebaikan, wa yanhauna, dan mencegah siapa umat, 'anil munkari, dari kemungkaran, wa ulaika, dan bermula mereka, hum, yakni umat, al-muflihuna, itu golongan orang-orang yang berbahagia. Surah Ali Imran ayat 104. Wal falahu, dan bermula lafaz al-falah, huwa, yakni al-falah, al-fawzu, itu orang yang sukses di sa'adati dunia, dengan kebahagiaan dunia, wal akhirati, dan kebahagiaan akhirat. Wal amru, dan bermula perintah, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wan nahyu, dan mencegah, 'anil munkari, dari kemungkaran, min a'zami sya'airid dini, itu diantara paling agungnya syiar-syiar agama, wa aqwa da'aimil islami, dan paling kuatnya tiang-tiang agama Islam, wa ahammil wadhaifi, dan paling pentingnya tugas-tugas, alal muslimina, atas orang-orang muslim, wa bihima, dan itu tetap dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kiwamul amri, bermula tegaknya urusan, wa salahu sya'ni, dan baiknya keadaan, kulluhu, yakni seluruhnya sya'n, wa bi'ihmalihima, dan itu tetap dengan membiarkannya amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu ta'attul huquq, ta'attul ruksa, apa al-huquq, hak-hak atau kebenaran-kebenaran, wa tuta'adda, dan terlampaui, apa al-hududu, batasan-batasan, wa yufa, dan samar, apa al-haqqu, kebenaran, wa yazharu, dan akan nampak, apa al-batilu, kebatilan. Wal ma'rufu, dan bermula ma'ruf, memerintahkan kebaikan, ibaratun, itu sebuah ungkapan, an kulli syai'in, dari setiap sesuatu, amar, yang memerintahkan siapa Allah bi fi'lihi, akan mengerjakannya, kulli syai', atau al-ma'ruf. Wa ahabbu, dan bermula paling dicintai, min ibadihi, dari hamba Allah, itu al-qiyamu bihi, yang menegakkan bihi, akan al-ma'ruf. Wal munkar, dan bermula munkar, itu kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu, karoha, yang membenci siapa Allah fi'lahu, akan mengerjakannya munkar. Wa ahabbu, dan paling dicintai, min ibadi, dari hamba Allah, taroka, itu yang meninggalkan siapa ibadhu, akan munkar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan dari penjelasan yang kemarin, bahwa dari setiap orang yang mereka memberikan petunjuk akan kebaikan, maka seolah-olah dia termasuk orang yang mengerjakannya, atau mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
surah Al-Imran ayat 104 ini, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang selalu memerintah akan kebaikan, menegakkan akan kebaikan, dan mencegah akan kemunkaran. Dan orang yang berbahagia itu adalah orang yang sukses, orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran itu merupakan paling agungnya, paling besarnya daripada syiar-syiar agama, dan paling kuatnya tiang atau pondasi untuk agama Islam. Jadi kalau hanya amar ma'ruf tapi tidak nahi munkar, maka itu tidak termasuk tiangnya paling kuatnya tiang agama. Maka harus lengkap dua paket ini, ada amru bil ma'ruf, ada nahi anil munkar. Jadi dua-duanya harus dipakai. Wa ahambil wadha'ifi 'alal muslimin, dan paling pentingnya tugas kepada setiap orang muslim. Jadi setiap orang muslim apabila melihat kemunkaran, maka dia harus mencegahnya. Apabila dia melihat atau ingin melakukan satu kebaikan, ada satu kebaikan, maka dia harus memerintahkan untuk melaksanakannya. Dan dengan amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka setiap urusan dan kebaikan akan tegak dan akan berdiri. Namun ketika kita membiarkannya, maka semua kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran di dalam agama kita akan hancur, dan semua orang pasti akan melampaui batas, tidak mengindahkan akan syariat-syariat yang ada di dalam agama kita. Kebenaran akan tersamarkan dan tertutupi, sedangkan kebatilan akan nampak. Sekarang sudah banyak terjadi. Banyak orang yang enggan memerintahkan melakukan kebaikan dan enggan melarang akan kemunkaran, maka dari setiap kebaikan pasti akan tertutup, kebatilan akan nampak. Sekarang sudah banyak terjadi. Maka kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW yang masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, kita tergolong orang-orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terus Allah berikan kita istiqomah hadir di majelis ini, karena dengan istiqomah kita sudah mendapatkan satu bukti yang nyata. Dengan istiqomah salah satu jamaah kita, yakni almarhum Ngkong Saudi, yang beliau istiqomah di masjid ini, istiqomah jadi muadzin, istiqomah di dalam menunggu datangnya waktu sholat, istiqomah hadir di majelis taklim. Dengan keistiqomahan yang beliau jalankan ini, bukti nyata di hadapan kita semua. Malam Selasa yang lalu, beliau Allah panggil dalam kondisi atau dalam keadaan yang begitu mulia. Beliau sedang duduk di majelis taklim setelah bersalaman dengan guru, kemudian beliau duduk dan di situ beliau meninggal dunia dalam keadaan duduk. Ini satu bukti nyata, satu bukti bahwa dengan keistiqomahan insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Maka sebelum saya akhiri, kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk almarhum Ngkong Saudi bin Ngkong Tean. Mudah-mudahan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni seluruh dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita pun yang hadir pada pagi hari ini terus Allah berikan kita istiqomah hadir di majlis-majlis kebaikan, agar
meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatihi bil Quran al-Fatihah. Terakhir, bahwa dalam kitab Jawharatul Tauhid disebutkan salah satu jasad manusia yang tidak akan dimakan oleh hewan-hewan yang ada di dalam kubur. Banyak hewan dalam kubur, Pak. Ada cacing, ada kelabang, bahkan ada yang lebih menyeramkan yang disebutkan oleh ulama, disebutkan syuja'ul aqra, yaitu ular hitam yang beracun. Syuja'ul aqra itu ada dalam kubur. Salah satu jasad yang tidak akan tersentuh oleh mereka adalah seorang muadzin yang beliau ikhlas ketika mengumandangkan azan. Ini beliau kaum Saudi adalah muadzin masjid ini yang beliau tanpa pamrih. Mudah-mudahan Allah jaga jasad beliau hingga yaumul kiamah. Allah luaskan kuburnya. Dan juga salah satu jasad yang tidak akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada dalam kubur adalah para penghafal Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diwafatkan husnul khatimah.